warga masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan.
Selamat malam pemirsa di rumah, saya Kamidia Radisti. Dan saya Indra Bekti. Dan saya Bribtu Ovelia. Akan menemani Anda dalam acara Semangat Bayangkara. Di mana seperti biasa, Semangat Bayangkara akan selalu menampilkan sosok-sosok yang hebat, inspiratif, sekaligus berbakat dan masih banyak yang lainnya. Iya, pokoknya jangan khawatir. Kita akan menghibur Anda sambil memberikan inspirasi ya. Tentunya seperti sekarang ini. Benar-benar meriah malam hari ini. Oh iya Kak Bekti, ngomong-ngomong episode kita kali ini spesial loh Kak Bekti. Oh ya? Iya, karena ada narasumber yang sosoknya sangat istimewa dan luar biasa kiprahnya di Indonesia. Betul sekali. Nah ini Bribtu Ovel ya. Ini Bribtu Ovel juga istimewa loh ya. Cocok ya baju yang dipakai ternyata betul. ya. Dong. Rayu-rayu aja. Hey. Bukan gitu maksudnya, kan emang bener kan. Lagi senyum-senyum begitu, ngomong sambil senyum. Kan enak dilihat gitu loh. Tema kita apa nih Bribtu Ovel? Nah, tema kita pada malam hari ini adalah ayo pakai masker, kesehatan pulih, dan ekonomi bangkit. Wah, betul. Nah, mengingat pandemi kita masih terus melanda negeri ini dan bisa dilihat angkanya makin terus bertambah kan Kak? Betul. Maka semua elemen masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker, apalagi yang bepergian di luar rumah. Betul. Nah, karena ini sangat berpengaruh terhadap Indonesia ke depannya Kak Bekti. Setuju. Dan Kak Disti. Betul, saya juga sangat setuju sekali karena memang melalui usaha kita diharapkan memang pandemi ini akan segera berakhir. Jadi kita harus disiplin nih untuk mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali, mantap Surantap Disti. Nah ini ngomong-ngomong nih ya, Bribtu Ovel, ini ada highlight prestasi Polri yang ingin disampaikan? Oh iya, ada Kak Bekti. Berita pertama berasal dari Polda Kalimantan Selatan yang berhasil memusnahkan 300 kg narkotika jenis sabu di Mapolda Kalimantan Selatan Banjarmasin. Ratusan kilogram sabu tersebut merupakan barang bukti yang disita atas pengungkapan kasus narkotika jaringan internasional asal Malaysia. Barang haram tersebut disimpan di dalam sebuah mobil dan dibawa dari Provinsi Kalimantan Utara. Pihak Polda Kalsel mengatakan bahwa pengungkapan kasus sabu kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Polda Kalsel. Ya berikutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membongkar sindikat pembuatan tembakau gorila dalam bentuk liquid atau cair di kawasan Jati Asih, Bekasi. Seorang pemuda berinisial F, 21 tahun, diamankan karena diduga kuat sebagai peracik tembakau gorila. Penangkapan ini berasal dari aparat yang mencurigai adanya paket yang diduga berisi narkoba. Ditemukan sejumlah alat untuk memproduksi liquid tembakau gorila yang ia rakit sendiri. F mengaku dalam sepekan dia mampu memproduksi 150-200 botol ukuran 5 ml. Dijual dengan harga sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000. Kita lanjut yang ketiga. Bapak Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono didampingi Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Forkopimda melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan dengan berbagi 10.000 masker kepada masyarakat guna mencegah penyebaran virus corona. Kegiatan ini merupakan awal dari rangkaian kunjungan Wakapolri ke daerah-daerah termasuk Jawa Timur dan akan terus berlanjut merata ke seluruh daerah di Indonesia demi terwujudnya budaya disiplin memakai masker di kalangan masyarakat. Wow, hebat sekali ya. Ini Wakapolrinya langsung yang turun langsung begitu ya. Wah, mudah-mudahan ini bisa sampai di sini ya. Kita juga dapat tuh maskernya. Betul, bakal seluruh Indonesia Kak Bekti lengkap. Kita diajak dong, kita diajak bilangin Wakapolri. Aku juga mau Kak Bekti. Kamu juga mau ya? Oke, kalau gitu ya sambil nunggu kita semua nanti diajakin untuk bagi-bagi master, yang pasti nanti kita akan menghadirkan tamu-tamu spesial. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan segera kembali lagi. Tetaplah di Semangat Bayangkara. Ayo pakai masker, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Memasuki tatanan kehidupan baru, pemerintah semakin gencar melakukan berbagai upaya mengantisipasi dan menekan penularan COVID-19.
Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, memberikan landasan hukum dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jajaran TNI Polri bersinergi melakukan pengawasan dan patroli, serta sosialisasi masif penerapan protokol kesehatan di berbagai daerah. Namun dalam hal ini, perlu juga dukungan penuh dari masyarakat untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dengan meningkatkan kesadaran, kita patuhi protokol kesehatan demi pulihkan perekonomian Indonesia. Luar biasa sekali, memang benar ya, kalau kita sudah mengeluarkan kata bersinergi, itu pasti hasilnya akan lebih mantap dibandingkan kalau kita kerja sendiri. Betul nggak? Bener banget, seperti aku aja nih, kalau misalkan aku nih MC-nya sendirian gitu kan, pasti akan sepi ya. Tapi untung aja ada Bribtu Ovel ya kan, bikin acara ini jadi semakin meriah gitu loh. Bukannya aku lebih sering loh sama Kak Bekti. Juga sih ya. Sebentar, jangan asik sendiri. Karena hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat super istimewa. Siapa lagi kalau bukan Irjen Pol Argo Yuwono selaku Kepala Divisi Humas Polri. Selamat malam Pak Argo. Malam Pak, apa kabar? Iya, ini loh, aku sering nonton di TV. Ya ampun. Kayaknya udah akrab banget gitu loh kita ya. Iya, kayak kita udah akrab sering ketemu ya. Iya. Terima kasih sudah mau hadir di sini Pak. Aduh, luar biasa. Kalau lihat Pak Kebanggaan. Argo ya, yang nggak pernah lepas itu adalah senyumnya. Nah, itu dia. Mau bicara soal yang, aduh, seberat apapun, senyumnya tetap ada. Makanya di Kadif Humas gitu kan, Ya senyumnya juga. harus terlihat biar nampak akrab dengan pemirsa masyarakat gitu ya Pak ya. Gimana nih peran Polri nih dalam mengimplementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 itu Pak? Ya, gini Mas Indra ya. Iya. Jadi bahwa Presiden sudah mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2020. Kalau kita baca, kita lihat di angka 5, itu ada 4 huruf untuk kepolisian. Ya. Yang pertama adalah kita polisi mendukung pemerintah daerah ya, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati ya, dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Dan yang kedua adalah bersinergi dengan TNI. Kita untuk melaksanakan adanya patroli. Ya. Patroli itu pengawasan daripada pelaksanaan daripada Inpres tadi, jadi protokol tentang kesehatan. Yang ketiga, kita melaksanakan pembinaan kepada masyarakat. Jadi kita memberikan edukasi, memberikan himbauan ya, sehingga kita bisa menyampaikan masyarakat biar patuh ya berkaitan dengan protokol kesehatan. Yang keempat adalah efektivitas dalam penegakan hukum, ya terutama berkaitan dengan protokol kesehatan di sana di situ. Tuh. Jadi seperti itu ya implementasinya ya, ada 4 hal tadi ya Pak ya. Betul, itu. Oke, tapi bagaimana Pak arahan dari Pak Wakapolri sendiri ya kalau kita melihat selaku Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional nih Pak, kalau kita lihat apa saja tugas yang diberikan kepada jajaran polisi seluruh Indonesia? Apa yang sudah disampaikan kepada Bapak Wakapolri, terutama berkaitan dengan tugas ya, tugas ini adalah untuk mendisiplinkan tentang protokol kesehatan. Dan itu semua kenapa dari Mabes Polri dan TNI, artinya bahwa kita mempunyai jejaring dari pusat sampai tingkat Babin Kaptipmas dan Babinsa. Jadi instruksinya sampai tingkat bawah, terutama yang berkaitan dengan protokol kesehatan yaitu penggunaan masker itu ya. Ini penggunaan masker ini harus kita bombardir ya, baik itu melalui media dan melalui virtual maupun kita melalui lisan langsung ya pada masyarakat. Bapak selalu mengatakan Polri dan TNI. Ya. Nah itu seperti apa sih? Mungkin secara lebih spesifik bisa diceritakan bentuk sinergitas Polri bersama TNI dan serta instansi lainnya dalam penanganan COVID-19 ini tuh seperti apa Pak? Ya tentunya kan bahwa sinergitas TNI Polri ya sesuai dengan seperti yang disampaikan Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI ya. Jadi kita memberikan toladan dulu. Toladan, kemudian memberikan panutan kepada bawahannya. Jadi kita setiap kemana kegiatan antar TNI Polri saling bahu-membahu, ya, saling bergandengan tangan, kita sama-sama, misalnya kegiatan bencana alam, kita sama-sama turun, kita sama-sama membantu masyarakat, kita sama-sama pokoknya kita antar TNI Polri itu ibarat
mata uang itu tidak bisa dipisahkan di sana. Iya. Itu di situ. Bersatu kita akan jauh lebih kuat ya, Pak Nah, Bekti ya. betul sekali. Untuk mencapai tujuan kita supaya pandemi ini cepat berakhir, cepat selesai. Nah, tapi kalau kita lihat, kita tahu ya ada kampanye 3M. Yeah. Pakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak seperti yang sekarang kita lakukan juga. Tapi tentu saja upaya penertiban, pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan ini juga perlu dilakukan. Yeah. Hal apa saja nih Pak yang memang menjadi tugas khusus dari Polri untuk melakukan hal tersebut? Jadi memang pada saat kita ada rapat yang dipimpin oleh Bapak Kapolri ya. Jadi kira-kira apa sih yang akan kita lakukan itu. Akhirnya kita mendapat suatu kesimpulan bahwa kita harus mendisiplinkan dulu terlebih dahulu ke diri kita sendiri. Sama, jadi kita mempunyai suatu telegram yang seluruh Mabes sampai tingkat Polda dan Polres dan Polsek itu kita ada operasi oleh Propos di sana. Jadi anggota yang tidak menggunakan masker akan kita kenakan sanksi. Anggota aja tidak pakai masker. Ya, Mungkin sanksi lebih berat atau bagaimana Pak? Ya awalnya kita kan biar anggota juga disiplin, biar dia ke kantor pun menggunakan masker, di jalan juga menggunakan masker, itu tindakan fisik terlebih dahulu. Baik itu push up, baik itu kadang-kadang membersihkan, nyapu juga ada ya. Itu kita tindak juga ya. Jadi biar anggota sendiri pun sebelum dia itu bergerak ke eksternal, dia sendiri sudah membersihkan diri bahwa saya disiplin. Kalau dilihat ini sepertinya usaha Bapak yang sudah lakukan ini Polri, TNI gitu ya. Kalau dilihat masih ada mungkin kenaikan ya Pak ya dari tingkat COVID-19 ini sendiri gitu. Harus apa sebenarnya kalau menurut Bapak? Ya memang kalau kita melihat bahwa kita mempunyai peradaban zaman dulu, mempunyai culture juga yang sudah membumi culture itu turun-temurun semuanya kan itu. Jadi kita membalikkan saja, kita harus tidak seketika juga akan bisa. Jadi kita tidak bisa langsung kita segera mungkin langsung membalikkan tangan langsung semuanya taat. Tapi kita tetap memang harus sabar, kita pelan-pelan, susah Pak, memang susah. Kita terus terang tidak mengatakan mudah itu ya. Tapi memang kita tetap mengajak terus. Kita tidak bosan-bosannya, baik itu secara lesan kita sampaikan, pokoknya tidak bosan-bosannya kita. Yang penting biar masyarakat terhindar ya daripada COVID ini. Karena kita tidak bisa melihat apakah bentuknya COVID ini nggak bisa melihat kita bentuknya. Iya. Baik Pak, ini kalau begitu kira-kira apa nih harapan ke depan dan himbauan untuk masyarakat khususnya untuk mungkin ini lagi pilkada nih ya. Banyak banget itu mungkin ditakutkan klaster-klaster baru dari pilkada ini nih Pak. Mungkin supaya disadarkan juga untuk para penyelenggaranya, pendukungnya, kemudian juga pemimpinnya, calon-calon pemimpinnya ini loh Pak. Mungkin boleh dihimbau masyarakatnya. Ya tentunya kami berharap ya berkaitan dengan pentahapan pilkada ini. Yang kemarin sudah kita lakukan tanggal 4 sampai 6 itu adalah pendaftaran calon, dan kemudian masih ada penetapan berikutnya, yaitu kampanye dan sebagainya. Itu untuk para pendukung agar di dalam diri sendiri untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama gunakan masker, jaga jarak itu ya. Kemudian harus dijaga betul. Dan misalnya disuruh untuk berkerumun, ya bisa menyampaikan bahwa itu adalah nanti kalau terjangkit bagaimana. Jadi kita harus berani untuk memberikan saran kepada teman-temannya yang mengajak ikut berkerumun maupun bergerombol itu. Dan kita berharap itu semua hati nurani sendiri yang muncul, sehingga untuk pencegahan COVID-19 ini bisa muncul dari dalam diri sendiri, sehingga nanti masyarakat Indonesia terjauhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih sekali lagi Pak Argo, saya sangat senang sekali malam hari ini berkesempatan untuk langsung berbincang-bincang bersama dengan Pak Argo. Kita ingatkan sekali lagi untuk masyarakat ya Pak Argo ya. Ya, kita biar bareng-bareng nih kita katakan bersama-sama supaya yang di rumah juga ikutan ya. Yang di rumah coba katakan bersama-sama, ayo pakai masker, kemudian kesehatan pulih dan ekonomi bangkit. Iya, bareng-bareng ya Pak. Ya. Pemirsa di rumah, ayo pakai masker, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kita telah bersama.
Ayo pakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dalam upaya menekan bertambahnya angka positif corona di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan, Kesatuan Polri dari berbagai daerah serentak menggalakkan gerakan memakai masker kepada seluruh lapisan masyarakat. Adapun cara yang dilakukan sangat beragam dan unik. Misalnya saja yang dilakukan oleh Polsek Sunda Kelapa. Guna menarik perhatian masyarakat, saat kegiatan pembagian masker di jalan-jalan, mereka memunculkan sesosok pocong buatan yang berkalungkan tulisan akibat COVID-19. Pihak Polsek Sunda Kelapa mengungkapkan bahwa ini dimaksudkan agar masyarakat takut dengan penyebaran COVID-19 dan tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. Tak kalah unik, Polres Badung mensosialisasikan protokol kesehatan dengan menggelar atraksi budaya di pasar tradisional Tegal Dharmasaba. Dengan memakai celuluk bertopeng seram dan diiringi gamelan, petugas mengajak pedagang menari seraya memakai masker sebagai alat perlindungan diri dalam setiap aktivitas mereka yang rentan akan penyebaran corona. Ada pula sosok viral bernama Aibda Harit Kurniawan, Babin Kamtipmas asal desa Randu Agung Kecamatan Kajayan Kabupaten Pasuruan yang tiba-tiba naik ke pelaminan dan menyuruh sang mempelai pria untuk push up sebanyak 3 kali. Hal ini bukan lain untuk mengingatkan kepada siapa saja, tak terkecuali mempelai yang sedang menggelar hajatan, untuk tetap waspada terhadap virus COVID-19. Setelah selesai push up, Aibda Harit memasangkan masker kepada sang mempelai. Yang terakhir, mari berkenalan dengan Kapolsek Cimanggis yang mencetuskan ide sosialisasi penerapan protokol kesehatan dengan menurunkan jajaran polisi menggunakan kostum superhero seraya mengajak masyarakat agar senantiasa menaati protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Tentu saja kehadiran sosok-sosok superhero ini mendapatkan atensi lebih dari masyarakat ketimbang sosialisasi pada umumnya yang kurang mendapatkan antusias warga. Wah, kreatif dan unik-unik juga ya Polisi Republik Indonesia. Salut! Tuh kan, Kak Bekti bener-bener kreatif banget ya. Iya dong, wah ini zaman now banget gitu, biar nanti tuh sosialisasinya apa tuh namanya, sosialisasinya tuh sampai apa sosialisasi. Itu dia, kadang-kadang kalau kita ngomong tuh yang ada jadi nggak nyampe ya, soalnya belibet-belibet gitu kan. Oh iya benar juga ya. Nah, gimana kalau sekarang kita hadirkan aja. Yang pertama adalah celuluk. Ini dia. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir bersama celuluk virus corona akan menghimbau idadane masyarakat Sami untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak aman, supaya kita semua idadane Sami terhindar dari virus corona. Om anti Om. Terima kasih. Wow. Tuh kan, kreatif sekaligus serem. Betul. Karena selain kita lihat tadi ada celuluk yang langsung dari Bali nih datangnya jauh-jauh ya. Betul. Sekarang deket-deket aja lah dari Jakarta ya. Superhero kita. Oh ada ya superhero kita ya? Ada, ini dia. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu senantiasa melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang sudah melakukan 3M. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung saja mencari tahu ya siapa yang ada di balik kreativitas yang sangat luar biasa ini. Langsung saja kita sambut bersama AKBP Robi Septiadi selaku Kapolres Badung, Bali. Dan AKP Agus Hoirun selaku Kapolsek Cimanggis, Depok. Inilah mereka. Selamat malam. Apa kabar? Waduh. Silahkan Bapak-Bapak sekalian, kami persilahkan untuk duduk di kursi yang telah kami sediakan. Iya, Saya akan di sini. Oke, sesuai ya. Betul. Tadi kan anjurannya 3M, pakai masker. Pakai masker. Rajin cuci tangan. Betul. Sebelum masuk ke sini sudah cuci tangan pakai Udah. sabun. Jaga jarak. Oke, Nah, kita juga jaga jarak ya. Ini ada AKBP Robi Septiadi, Kapolres Badung, Bali ya. Nah, ini mungkin boleh kita langsung bertanya-tanya ya sama Kapolres Badung, Bali ini. Ini menarik sekali tadi Pak ya, sosialisasi menaati protokol kesehatan dengan cara menampilkan celulu. Ini boleh diceritakan nggak nih sedikit nih, kenapa memilih celulu sebagai ikonnya? Itu kan serem tadi Pak ya. Kita aja tadi ketemu di belakang tadi serem juga. Iya, serem juga. Tapi mungkin boleh lah ya lebih lengkap di sini. Kenapa memilih sosok tersebut? Jadi gini Mas Bekti. Ya. Kenapa kami pilih celulu? Karena memang celulu itu dalam kepercayaan masyarakat Bali itu merupakan penampakan daripada roh jahat. Oh baik. Dan kita juga kan sudah sepakat ya bahwa COVID ini memang ya jahat untuk Tidak ada untungnya lah ya. ke dalam tubuh kita gitu kan, masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kenapa kami angkat ini? Sekalian tadi melambangkan roh jahat dan kami juga ingin mengajak seluruh masyarakat terutama di Bali dan khususnya di Kabupaten Badung untuk sama-sama waspada terhadap penyebaran wabah COVID. Beda daerah, beda kreativitas. Betul. Sama-sama mengangkat kearifan lokal. Termasuk superhero dengan kearifan lokalnya tadi ya. Kenapa memilih untuk di Depok sendiri memilih superhero lokal tadi berarti? Sebenarnya inisiatif kami adalah bahwa superhero itu mereka-mereka yang selalu berjuang untuk kebaikan, membela masyarakat, kemudian mempertaruhkan dirinya untuk kepentingan masyarakat banyak. Kita sekarang masa pandemi memang masih banyak juga yang abai terhadap virus tersebut. Virusnya tidak tampak, tapi akibatnya sangat tampak jelas. Kematian dan sakit sebagainya. Untuk itu kami melambangkan superhero itu bahwa kita sebenarnya kuat untuk menghadapi virus corona itu dan mengajak atau menghimbau kepada masyarakat kaitannya dengan standar protokol kesehatan yang harus ditaati bersama seperti yang selama ini sudah digaungkan oleh pemerintah. Oke. Baik. Nah, ini Tujuannya sama. dari segi antusiasmenya nih untuk celulu itu sendiri gitu. Seperti apa Pak dibanding dengan sosialisasi yang umum gitu? Jadi yang di awal ketika kami melakukan sosialisasi tanpa celulu itu masyarakat ya seperti biasa saja, gitu nggak ya. ada ininya. Nggak perlu menanggapi gitu ya. Ya, tapi begitu kita menggunakan celulu, kita datang ke pasar-pasar, ke tempat-tempat yang menjadi kerumunan massa, yang mengundang kerumunan massa, itu ya alhamdulillah ya banyak masyarakat yang tertarik dan akhirnya malah mereka melihat sebagai sosok celuluk ini memang sebagai perwakilan dari virus corona. Ya, gitu. wow, bagus ya. Bagus ya. Pakai celulu dulu baru ya. Iya, baru pada Sadar ya. nurut ya sama protokol kesehatan. Tapi gimana kalau yang superhero di Depok? Jangan-jangan malah dikerumunin sama anak-anak kecil, Nah, diajakin itu dia. foto-foto nih superhero-nya. Awal-awal kita sosialisasi juga sama. Jadi kurang minatnya masyarakat kepada himbauan-himbauan yang kami sampaikan. Tapi begitu menggunakan superhero, terlebih anak-anak yang sangat penasaran, apalagi yang disasarkan seperti pasar, mal, kemudian lampu merah yang memang selalu padat. Dan mereka sekarang alhamdulillah sudah mulai menyadari bahwa masker itu bukan hanya sebagai kebutuhan, tapi yang kalau saya perhatikan model maskernya sudah gaya hidup masker ya, karena sekarang udah macam-macam. Nah, untuk di Bali sendiri nih Pak, ini sewaktu Bapak goes ya ke pantai seperti itu ya. Ini pantai mana nih Pak? Ya, ini di Pantai Batu Bolong, di Kecamatan Kutu Utara. Jadi memang masih banyak wisatawan warga negara asing mereka yang tidak masih menggunakan masker ya? Ya, Oh, alah. mereka masih yang ya karena ya sama ya Mas Bekti, mereka juga warga negara asing ini
ya adalah yang beberapa yang tidak sadar gitu ya. Jadi ya ini kita ingatkan, kita datangkan celuluk ke pantai dan kita pasangkan masker buat mereka yang belum menggunakan. Iya. Oh baik, nah itu apa nih kira-kira harapan Bapak ini setelah mungkin diadakannya sosialisasi seperti tadi itu untuk mungkin Kota Depok itu sendiri Pak? Kalau harapan kami cepat kembali normal seperti sedia kala, COVID-19 cepat berlalu, masyarakat bisa beraktivitas secara normal dan ekonomi pulih, itu yang terpenting karena kalau seandainya ekonomi tidak pulih maka Harkam Tipmas juga akan ada dampaknya. Nah, betul sekali. Ya, betul. Pak Robi, bagaimana harapannya dan mungkin juga kendala yang selama ini dialami di Badung Bali sendiri? Iya, kalau untuk harapan kami mewakili juga dari masyarakat Bali, mudah-mudahan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ini, COVID bisa segera selesai sehingga pariwisata Bali bisa pulih. Ya. Dan mudah-mudahan Bali bisa menjadi destinasi wisata tujuan lagi, baik dari turis mancanegara maupun dari domestik. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah mau hadir di sini. Semoga usaha Bapak yang tentunya ini membantu pemerintah dan juga masyarakat tentunya untuk tetap mengingatkan 3M tersebut ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan seperti itu. Iya. Dan untuk itu jangan kemana-mana karena kita langsung akan menyaksikan bersama NTMC Voice. Mungkin ini berbeda dari biasanya. Kita tak bisa hanya berdiam diri saja. Bangunlah, bergerak maju. Jalani kembali hidupmu. Tetap kita waspada, jangan lupa jaga jarak. Selalu kebersihan diri kita. Gunakan maskermu, cuci tanganmu, biasakan selalu. Hindari keramaian, patuhi aturan demi keselamatanmu. Ini kenormalan baru. Mari biasakan diri kita semua. Ini kenormalan. Mau nanya nih. Ya? Mobil di luar aman? Oh aman mas, aman. Makasih. Emang kenapa mas? Mas bawa mobil? Hah? Masnya bawa mobil? Enggak. Cuma nanya aja, mobil di luar aman enggak? Ya bawa namanya orang kaya. Aku itu orang kaya baru 2 hari. Oh baru 2 hari? Baru 2 hari. Kok bisa mas? Hah? Kok bisa? Ya bisa lah, namanya rezeki. Ini kafe kalau dijual, tolong ya kasih tahu aku, tak buat kandang ayam ntar ini. Ya. Iya mas, boleh. Aku pesen makanan yang paling mahal. Yang paling mahal? Jangan paling enak, jangan. Aku nggak suka.
Yang Oke. paling mahal. Kalau yang paling mahal semuanya, Mas. Berapaan? Ngomong. Emang Mas bisa bayar? Kenapa? Bisa bayar. Orang kaya baru dibilang 2 hari kayanya gimana sih? Buktinya mana, Mas? Ya, mau minta bukti. Iya dong. Itu apa tuh? Jangan kaget. Ngadepin orang kaya, jangan pegang. Nanti aku ketularan melarat sama kamu. Ya? Jangan. Ya. Ambilin makanan yang paling mahal. Oke, siap. Ada Siap. sate? Sate nggak ada, Mas. Kita adanya pastry doang nih. Ada pastry enak-enak, ada kopi. Mau kopi mungkin? Lihat Kopi dulu, Mas. secangkir berapa? Secangkirnya sekitar 20-an. 20 apa? 20 juta. 20 juta? Ya. Kopi? Ya. Mahal juga ya. Katanya bisa bayar. Ya, oke. Pesen kopi, terus makanan yang ada Oke. disiapin di meja sana. Mas, tunggu. Tapi Mas harus pakai masker dulu dong. Maskernya mana, Mas? Kan kita justru juga menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker begitu? Tapi Mas, nanti kena corona. Corona? Iya. Aku beli. Oke. Aku beli berapa sih corona? Oke. Orang kaya jadi ditawarin corona. Apaan? Kalau orang kaya nggak mungkin kena corona. Kalau orang melarat seperti kamu bisa terjangkit. Kalau aku nggak bisa. Siap. Nanti. Ya. Aduh. Ate, siapa kabar deh? Ini kadir ya? Kadir masalah ini. Sana. Aduh. Sana. Kok sombong awakmu? Bukan masalah sombong. Sana. Kenapa? Duduk sini. Duduk sini. Dek, saya pesen kopi ya. Iya, Pak. Ada nasi uduk apa enggak, Dek? Enggak ada, Pak. Adanya pastry. Aduh, saya lapar, Dek. Masa ada jual nasi uduk sini? Duduk sini. Duduk sini, Tinggal duduk kamu sini. makan apa? Ya? Waduh. Kamu masih betah aja jadi orang melarat ya? Sombong banget ya. Jangan pegang-pegang, aku bisa ketularan melarat sama kamu. Jangan gitu. Masa kamu bilang saya melarat? Saya pakai dasi, masa dibilang melarat? Waduh, ganteng gontes saya gitu. Kamu tahu sepatu gini? Iya, kenapa, Tes? Yang kanan itu beli di Jerman. Yang kiri di Amerika. Orang kaya. Oh, satu di Jerman, satu di Amerika. Iya, kemarin aku pesan mobil. Mobil belum ada mereknya, belum ada namanya, tak suruh kirim. Langsung tak bawa. Bener? Iya. Kasih merek apa? Tesi gitu? Ntar gampang itu. Aku pesan rodanya sebelah kanan, ya 28. Yang sebelah kiri berapa? 13. 13? Jadi jalannya kan begini. Hah? Liuk-liuk Ya gini. takut uangku apa? Terhambur. Yes. Ya. Ayo, Dek, dilayani saya. Mana kopi, Dek? Aduh. Siapa? Waduh, saya ini lapar. Lainnya nasi uduk apa? Tidak ada. Nasi Pakai begituan buat apa, Dek? Loh, ini menjaga. Menjaga apa? Ini sekarang kan lagi ada pandemi. Harus pakai ini. Ya, Dek, ya? tapi Hah? jangan di dagu dong, Pak, dipakai. Loh, Di mana, Dek? Di mana maksudnya? Di sini gitu. Jawil. Orang kaya nggak masalah. Orang kaya bebas. Iya, Dek. Kalau mau pegang, Iya. pakai ini dulu, Pak. Oh. Ya. Oh, Ini untuk apa ini? Oh, di balai ini maneh malah. Mari Kiki. Oke. Buat cuci tangan. Nah. Oke, Mbak. Ini diraup-raup gini. Jangan, oke. Namanya siapa, Mbak? Saya Lina. Siapa? Lina. Siapa? Lina. Siapa? Lina. Pengen rokok. Nanya ini. Lina ada kerungu-kerungu mepet-mepet. Baik mungkin anggar naik cewek awakmu. Ya, aku itu orang kaya, Dek. Iya, Pak. Udah punya pacar? Sudah. Sudah. Iya. Udah berapa lama? Sudah 8 tahun, Pak. 8 tahun? Pacar saya Tahun depan putus. Kenapa? Putus, kelihatan. Nggak bakal awet. Terus ganti nih siapa? Hah? Gantinya? Orang kaya. Gantinya kamu? Iya. Dapat kamu 5 hari putus juga ini. Nggak bakalan orang kaya. Iya. Bapak masih ada? Masih. Ya. Ibu masih ada? Masih. Suruh cerai? Loh. Gimana bapak sama ibu malah suruh cerai? Lo enggak, Suruh apa? Ngakorkan kamu? Iya. Aduh, ini jadi bakeknya gimana ini? Aduh. Lari, takut sama polisi. Trauma, nggak apa-apa. Takut, Pak. Takut sama polisi, Pak. Nggak apa-apa.
Trauma nggak apa-apa. Saya nggak bagiannya di situ. Tapi memberikan informasi bisa. Ini nggak apa-apa. Waktunya. Sini Mas. Kamu yang ngajak ya, Utir? Ini Mas. Tadi sama cewek gini-gini. Sekarang begitu ada polisi kabur. Oh alah. Gelang kembarnya mana? Loh, Pak. Lagi sudah, Pak. Pak, saya itu kalau ketemu polisi itu grogi, Pak. Dulu sudah pernah diborgol. Masa diborgol lagi? Yang lalu biar berlalu. Ya, sekarang jangan diulangi lagi, kembali ke jalan yang ya, jangan. Silakan. Silakan. Ya, Bu. Silakan duduk. Pak, silakan, Pak. Mari. Oh. Kamu kena pasal 295 loh kalau. Hati, ayo. Kenapa, Pak? Udah pelecehan loh kamu loh. Loh, enggak kan masalahan, Pak. Ya, tapi kan caranya megangnya beda. Ya, gimana aturannya? Harusnya gimana? Harusnya ya begini, kamu nggak perlu. Tambah banyak usahanya, Bapak. Artinya ada sopan santunnya ada. Oh ya. Jaga jarak. Nah, ini mungkin Mbak Owil nanti ini Mbak Owil ya? Mbak Upil. Mbak Ovel. Nanti akan menerangkan. Silakan. Nah ini ya. Saya hadir, Pak. Silakan. Mbak. Ya. Oh ya. Mbak. Nggak lupa sama pesan saya. makanan yang mahal-mahal, Mbak. Ini ada Pak Polisi sama Bu Polisi ini. Untuk apa? Ya. Orang kaya 2 hari. Tahu nggak? Ngomong orang kaya duitnya ini kecil-kecil. Loh. Duit belum jadi. Ini baru keluar. Duit monopoli kamu pamer-pamer. Ya. Duitnya kecil-kecil. Halo Mas. Di sini. Duduk. Siap Pak. Ya. Duduk. Ini orang kaya loh Pak. Ya, Ini orang kaya. kelihatan dari casingnya udah kelihatan. Casingnya bagus tapi sinilnya nggak jelas. Mungkin bisa disampaikan, maaf. Ya, sini Mbak. Ya, mau mana duduknya? Udah serah. Nah, cukurnya gimana? Maunya cukurnya apa? Ini urusan cukur apa urusan apa? Polisi apa tukang cukur? Saya polisi tidur. Ya polisi. Oh, polisi bangun tidur, Pak. Ya. Silakan duduk nih Mbak Owel. Nah, Silakan. ini yang mau duduk siapa kira-kira ini? Aku juga bingung. Enggak, kita berdiri aja, Pak. Berdiri saja, Pak. Oke, berdiri. Berdiri aja enak. Berdiri ya. Silakan. Monggo. tetap kita atur jarak ya biar. Oh, jarak? Iya. Enggak boleh deket-deket ini. Nggak Masih boleh. SPBU ya? SPBU. PSBB. Itu nggak ngerti nih. Nggak ngerti orang kaya 2 hari aja sombong. Silakan. Iya, bener, makan aja. Nah, kalau penggunaan masker, Ya. Nanti kalau kurang. udah bener nih mau dipakai, tapi jangan kayak gini. Boleh gitu? saya benerin? Boleh. Iya, maaf ya. Nanti tutupin sampai hidung. Oh gitu. Lu nggak bisa bernapas saya ini. Bisa bentar. Bisa. Oh, Pak. ditutup. Nanti aku yang terangkan. Oga. Yang terangkan ya. Nah, Oga. ini sampai sini. Oga. Nah, gini kan cakep ya. Nah, itu Aduh. bagus. Napasnya berat ini, Pak. Ya, Pak. dikasih agak kelonggaran. Longgaran sedikit ya. Pak. Mas Tesi mau dipakai Oga. juga. Aku nanti yang. Oga. Tolong ambilin spray nanti tak tutup. Mau ditutup semuanya atau tutup hanya mulut saja? Jangan ada ibu itu. Kalau bapak tangannya bau. Enggak rem. Enggak. Sini jangan jauh-jauh. Ya, tolong diterangkan. Bu. Ya. Ngadep sana. Ya. Biar cepet. Bu jangan. Bu malu ah. Bu jangan ah. Bu jangan sih Bu. Ini Makanya tangannya bau. Ini komandan saya, Pak. saya pakai cara. Nggak mau. Dah, dia maunya biar lebih semangat. Apa? Jaga jarak. Jaga jarak, Pak ya. Pas ya ini ya. Jadi kita tuh memang wajib pakai begini Mas Sugeng ya. Ya, memang itu pertama. Mungkin Mbak Awal bisa menjelaskan segalanya semuanya. Nah, kita kalau mau keluar atau beraktivitas di luar rumah, kita harus cuci tangan. Kan biasa kalau mau masuk resto, itu udah ada tuh tempat cuci tangannya. Sering-seringlah mencuci tangan. Udah tahu cara nyuci tangan? Nih. Ya. Nih. Pakai sabun ya, Mbak. Dan jangan lupa masker itu selalu dipakai, kecuali pada saat kita udah mau makan. Dan yang terakhir, nah Terus? kita harus jaga jarak nih. Berapa meter?
Kurang lebih 2 meter. Aduh, jauh nih ya. Udah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan yang banyak. Oke, Kan siap. kalau yang tiap malam-malam yang inget-inget dulu tuh sudah nggak ada dulu. Ya, ini ya Mbak Ovel ya. Kita ada yel-yelnya. Oh, Ayo pakai masker, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. oke. Sama-sama Kita kan? ulangi ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Ayo pakai masker, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Sekali lagi ya, biar lebih jelas lagi ya. Yuk. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ayo pakai masker, kesehatan pulih. Bangkitnya belakangan. Ayo pakai masker, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ya, Pak. Ayo pakai masker, Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Siap. Ya. Itu baru. Silakan duduk Nah. lagi, Pak. Ya. Nah, dulu lagi. Mau minumnya apa tadi? Tadi aku minta Air tajin, Mbak. Tolong. Siap, Pak. Siap. Sudah siap ya, oke. ini siap tajam siap apa siap. Ayo pakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. benar-benar indah sekali alunan musiknya yang khas. Betul kan? Betul ya? Betul. Tapi Kak Bekti sama Bribtu Ovel tahu nggak tadi nariannya ini namanya apa? Tari Bali? Iya, semua orang juga tahu kalau tari Jadi apa? Bali. Tapi yang spesial tadi itu namanya adalah tari Warapsari. Oh, dan yang lebih spesial lagi, tarian ini ciptaan dari Bapak Kapolda Bali. Wow, luar biasa. Bapak Kapolda Bali bisa loh ya menciptakan tariannya ya. Keren banget loh. Buktinya kan
Kak Bekti Bagus tadi. tampil. Iya betul, waduh. Kak Bekti bisa nggak lenggak-lenggok kayak tadi? Bisa dong, tuh. Lenggak-lenggok, Hah? bukan melototnya. Oh. Lenggak-lenggoknya, Kak Bekti. Yang penting melototnya kan bisa, udah kayak nagih kos gitu kan. Ayo, mana uang kos gitu. Belajar dari situ. Oh, dasar suka nagih-nagihin ya. Iya, itu dia. Oke, ya udah pemirsa, tidak terasa ya daripada kita ditagihin ya sama Kak Bekti. Udah 1 jam ternyata kita menemani Anda semua. Berarti sekarang waktunya kita berpamitan. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga performers yang telah menghibur dan menginspirasi kami semua. Ya, dan juga terima kasih nih untuk pemirsa setia Kompas TV. Terima kasih untuk Bribtu Ovel. Terima kasih Kak Bekti, Kak Disti. Ya, nanti kita kapan-kapan ketemu lagi ya. Tapi sebelumnya, jangan kemana-mana dulu. Kita kasih tahu bahwa setelah ini masih ada Fatin. Masih akan tampil untuk Anda. Baik, kalau gitu, saya Indra Bekti. Saya Kamidia Radisti. Saya Bribtu Ovelia. Sampai jumpa lagi kita di Semangat Bayangkara. Cahaya pelangi seusai hujan, temani canda tawaku denganmu. Kita habiskan waktu, kenangmu selalu mampu hanyutkan hatiku. Ribuan kiasan cinta tak mampu lukiskan yang ku rasa. Bersama pelangi dan hujan, sepatu kita akan terus melangkah. Iringi riang jiwa yang sedang jatuh cinta. Acungkan waktu menarilah, temani mentari akan berbenam. Bahagia dan sederhana selama kita bersama. Bersama pelangi dan hujan, sepatu kita akan terus melangkah. Iringi riang jiwa yang sedang jatuh cinta. Acungkan waktu menarilah, temani mentari akan terbenam. Bahagia dan sederhana selama kita bersama. Suara lembutmu genggam hatiku, kita berdua bersama selamanya merangkak.